Find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. Cause that's all that really matters in the end. Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for you. Cause that's all that really matters in the end. It's love, love, love. Gresik adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Gresik memiliki luas 1191,25 km persegi. Kabupaten Gresik juga mencakup Pulau Bawean yang berada 150 km lepas pantai Laut Jawa. Gelora Joko Samudro. Di depan Stadion Gelora Joko Samudro terdapat patung monumen. Monumen ini dibangun untuk memperingati perjuangan yang telah dilakukan rakyat Gresik dalam mempertahankan jalur pintu masuk ke kota Gresik dan untuk mengenang pertempuran sengit antara wilayah Kalitangi sampai Gunung Lengis. Indonesia merdeka karena pasukan Jepang menyerah kepada sekutu. Setelah kekalahan Jepang, Indonesia melakukan pelucutan senjata kepada Jepang. Akhirnya Jepang mengakui kemerdekaan Indonesia dan meninggalkan wilayah Indonesia. Kedatangan sekutu yang dibonceng NICA atau Netherlands Indies Civil Administration di Gresik pada tanggal 25 Oktober 1945 menimbulkan kerusuhan. NICA berupaya untuk menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia, salah satunya di Gresik, dan juga akan melucuti senjata tentara Jepang. Setelah ada penghentian tembak-menembak dari Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, pasukan Gresik menarik diri ke Kalianak untuk mempertahankan jalan masuk menuju Gresik. Pasukan kita mundur dari Kalianak, serta lebih dari kekuatan satu kompi. Pasukan Haji Abdul Rahman dan pasukan Banjari yang bersenjata Maryam anti udara turut membantu pertahanan desa di sisi timur dan barat sungai. Sayang, pasukan kita yang dikeroyok dua pesawat pemburu lawan berhasil dilumpuhkan, sehingga 2 orang gugur dan pasukan pun meninggalkan Greges. Setelah meninggalkan Greges, pasukan rakyat Gresik menuju Romo Kalisari dan mencoba menggebong jembatan, tetapi tidak berhasil. Akhirnya, rakyat Gresik menangkap 1 orang dari pasukan musuh untuk jadi tawanan. Tidak lama, tawanan tersebut mati saat menjadi tontonan di alun-alun Gresik. Pasukan rakyat Gresik berhasil menumbangkan pesawat pemburu Mosquito yang berusaha menyerang wilayah Gresik. Dengan senjata penangkis, pesawat tersebut jatuh di kompleks Gunung Petukangan. Pasukan musuh mengalami kewalahan sehingga mengirim 2 tank besar dan menyerang melewati jembatan. Kompi 2 yang dipimpin Kapten Dulasim tidak bisa menangkis serangan dari sekutu. Akhirnya terpaksa mundur dari Segoro Madu. Tetapi mundurnya Kompi 2 tidak diketahui oleh Kompi 3, sehingga menyebabkan 38 prajurit gugur dalam peperangan. Pasukan Kompi 2 mundur dari Segoro Madu dan menuju ke arah barat, sedangkan pasukan Kompi 1 mundur ke arah utara karena Gresik sudah dikuasai oleh musuh. Pasukan Kompi 3 yang dipimpin Kapten Darmo Sugondo diperintahkan untuk kembali menduduki wilayah Gresik, dibantu oleh pasukan bawah tanah pimpinan Sersan Subroto. Mereka berhasil menghancurkan jembatan Kalitangi. Hal ini bertujuan untuk menghambat perjalanan musuh menuju Gresik. Pada tanggal 18 Januari 1946, musuh mulai menyerang Kalitangi. Pasukan Kompi sangat bersemangat menghancurkan musuh. Pada tanggal 15 Februari 1946, Gresik kembali ke tangan rakyat. Gresik berhasil dikuasai, kemudian muncullah organisasi baru di Gresik, yaitu Laskar Hizbullah pimpinan Maskon Asjari, yang mempunyai semboyan hidup mulia mati syahid, yang bermarkas di Jalan Basuki Rahmat nomor 1 Gresik. Laskar Sibilah pimpinan Abdullah Latif yang bermarkas di Kampung Bedilan. Laskar GPII pimpinan Nors Jamsi, markas Kiai pimpinan Kiai Ibrahim Tamim, dan Gerakan Kaum Ibu. Tujuan mereka sama, yaitu melawan musuh yang akan menyerang dan merebut kembali
kemerdekaan Republik Indonesia. Hampir 2 tahun Gresik masih bisa dipertahankan dari musuh. Pertempuran sengit yang terjadi di desa Tambak Beras, sekitar desa Giri dan Cermeh, mengakibatkan Kapten Dulasin tertembak di bagian paha. Tentara Belanda melakukan serangan dengan gencar. Hari berikutnya, serangan Belanda banyak memakan korban di pihak pejuang kita, Satuan Regu Laskar Hizbullah yang ada di front sayap kiri sekitar desa Indro. Dapat dilumpuhkan lawan, musuh baru bisa dipukul mundur oleh pasukan Kompi 1 Kapten Sujoto di sayap tengah dan Kompi 4 Kapten Markahim. Sementara seorang Laskar Hizbullah atau pimpinan Maskon Asjari bernama Muhammad Usman atau Usman Sadar menghadang tank musuh dan menaikinya dengan membawa granat. Menjadi korban pasukan musuh di desa Karangturi pada tanggal 13 April 1947. Pada tanggal 5 Agustus 1947, kota Gresik jatuh ke tangan musuh untuk kedua kalinya. Musuh menggempur front sayap tengah Sentolang, dan pasukan infanterinya bergerak menyeberangi Kali Tangi. Pertempuran sengit terjadi di Kawandenan Cermeh, daerah Bunder, dan musuh berhasil mengurung kota Gresik. Selanjutnya, untuk menghindari korban yang lebih besar, seluruh pasukan yang bertahan diperintahkan mundur melalui jalur menuju Kecamatan Manyar Sembayat Bunga. Tanggal 9 Juni 1949, perundingan pada Konferensi Meja Bundar atau KMB berlangsung, dan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Para pejuang yang gugur dalam medan pertempuran selama perang sebagian besar dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dengan upacara militer yang dihadiri masyarakat Gresik dengan cucuran air mata.